Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Januari 2024. Saudaraku, kembali saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel 4 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau orang sakit, saudara umumnya mencari kesembuhan sesuai dengan keyakinan dan kekuatan finansialnya. Ada yang langsung pergi ke dokter, ada yang cukup ke mantri kesehatan atau perawat terdekat. Ada juga yang ke tukang pijat, saudara, karena kekurangan finansial. Ada juga yang pergi ke paranormal. Ada yang menanti sampai agak parah penyakitnya. Kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap pilihannya juga ikut mempengaruhi kekuatan penyembuhan penyakitnya. Ungkapan dari si kusta kepada Yesus pada Injil hari ini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Markus 1 ayat 40. Ini mengandung keyakinan bahwa Yesus memang mampu menyembuhkan penyakitnya. Dan inilah iman yang dimiliki oleh orang yang menderita kusta ini, saudaraku. Kita tahu penderita kusta sangatlah dikucilkan, dijauhi dari masyarakat karena penyakitnya yang dinilai najis. Hingga saat ini pun saudara-saudara yang terkasih, mereka yang mengalami sakit kusta masih dikucilkan, bahkan diusir dari masyarakat dan ditempatkan tersendiri di suatu pulau terpencil. Adakah di antara kita mengalami sakit kusta, saudara? Coba kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita mengalami sakit kusta saat ini? Sesungguhnya kita semua mengalami sakit kusta yang menjijikkan, bahkan saudara. Kita mengidap penyakit kusta yang tersembunyi dengan keserakaan, kesombongan yang menyimpan kebencian, dendam yang ada di dalam diri kita, saudara. Sehingga kita dikucilkan dari saudara komunitas. Sadarkah kita dengan situasi ini? Orang kusta dalam Injil, saudara, pasti menyadari akan situasi dan keadaan yang dialaminya. Dia dikucilkan oleh masyarakat. Tapi saudaraku yang terkasih, kita lihat orang yang sakit kusta ini mau datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saya ulang, saudara, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini mau datang kepada Yesus. Dan dia tahu dengan pasti kalau Yesus tak akan menolak, saudara. Lebih dari itu, ia percaya Yesus mampu dan mau menyembuhkan dia. Bagaimana dengan diri kita yang sesungguhnya kotor, najis, oleh keserakaan, kesombongan yang menyimpan kebencian, dendam yang ada di dalam diri kita ini, saudara? Adakah kita juga mau datang kepada Yesus? Kita mau belajar dari si kusta hari ini, saudaraku yang terkasih, yang mana dia mau menyadari akan siapa dirinya. Dengan penuh kerendahan hati mau datang kepada Yesus sambil berlutut dan memohon dengan penuh iman. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudaraku, seberat apapun dosa kita saat ini, saudara,
Jangan kita lihat orang lain, jangan kita lirik kanan lirik kiri saudara saat ini. Tapi kita mau menyerahkan diri kita, mau datang kepada Yesus saudara, sambil berlutut dan mengakuinya dan mohon ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus melihat ke dalam hati kita yang mau menyadari kesalahan-kesalahan kita saudara, dan mau berserah kepadanya dengan penuh iman memohon. Maka saudaraku yang terkasih, pengampunan darinya akan kita peroleh. Perenungan pagi hari ini mau menyadari kita semua pribadi lepas pribadi saudara, bahwa di sekitar kita saudara, di lingkungan tempat kerja kita, sekolah ataupun kuliah saudara, banyak orang memperlakukan kita seperti orang kusta. Kita dijauhi, dikucilkan, dicemooh, didiamkan dan disingkirkan saudara. Kita yang hidup seperti ini tentu tidak nyaman, tidak tentram. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, sadarilah akan diri kita yang penuh kotor dan kenajisan. Kita mau melepaskan itu semua saudara, dari keserakaan, kesombongan yang menyimpan kebencian, dendam yang melekat di dalam diri kita saudara. Kita mau datang penuh kerendahan hati dan mohon belas kasih dari Yesus Tuhan. Seperti Yesus katakan kepada orang kusta tersebut, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Markus 1 ayat 41. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita juga mau membuka mata dan hati kita saudara terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang itu adalah istri atau suami kita. Mungkin juga anak-anak kita yang sudah lama tidak mendapat perhatian dan sentuhan hati secara khusus dari kita. Bisa juga orang kusta itu adalah orang tua kita, teman komunitas, sepanggilan kita saudara, sekantor, seperjalanan dan sebagainya. Kalau kita tidak tuli saudara, tentu permohonan orang kusta dalam perikop Injil di atas dapat kita lakukan. Sapaan kita kepada mereka yang sakit kusta ini saudara, dapat dirasakan sebagai sapaan kasih Tuhan sendiri, bila disertai dengan hati dan kemauan. Kalau kita mau menyapa mereka dengan kasih saudara, seperti Yesus mau menyapa dengan kasih terhadap orang kusta itu, maka mereka akan mengalami sukacita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau saudara-saudaraku yang terkasih merefleksi diri kita sendiri saudara. Apakah kita sudah tahir pada saat ini saudara? Kalau kita belum, kita minta pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, berilah aku hati yang berbelas kasih, agar hatiku dapat tergerak melihat mereka yang tersingkir, dikucilkan dan menderita. Teguhkanlah pula iman orang-orang yang menderita akibat perlakuan orang lain yang tidak adil. Semoga tindakanku dilandasi niat yang tulus, karena Engkau pun mencintai mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.